Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Udah lama nggak update video di YouTube lagi. Kali ini saya akan sedikit nih menjelaskan aplikasi baru dari Candy ya, yaitu Candy Exam Browser. Jadi sekarang Candy sudah ada aplikasi untuk Candy Exam Browsernya. Ini sama seperti exam browser yang lain ya, cuman ada beberapa keunggulannya. Kalau aplikasi ini bisa dual mode ya, bisa di customize atau dikonfigurasi dengan web server ini, berbasis webnya ya. Jadi kita bisa mengcustomize banyak hal ya, bisa menambahkan link dan sebagainya ya. Lalu mengganti banner seperti ini, mengganti nama ya, memblokir situs dan blokir headset dan Bluetooth dan sebagainya, volume lagu dan sebagainya ya. Oke, sekarang sebelum kita customize di web server, ini tampilan defaultnya ya. Jadi ini bisa juga standalone ya, tidak harus connect ke web servernya. Ini sudah cukup untuk fitur-fitur dasar untuk exam browser yang sama seperti yang lainnya, yaitu bisa untuk masukkan URL yang untuk ujian tinggal dimasukkan saja URL-nya, lalu ada scan QR ya untuk ujiannya, dan ini untuk scan URL servernya tadi untuk menghubungkan ke servernya. Lalu ada untuk informasi dan keluarnya. Di sini ada masukkan URL-nya seperti apa sih? Seperti ini ya. Bisa kita lihat. Misalnya di sini saya mau masukkan URL ujiannya. Oke. Ya, jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi tidak bisa keluar ya, sama seperti aplikasi exam browser pada umumnya. Jadi kita tidak bisa keluar, dan kalau misalnya kita mencoba keluar itu bunyi ya. Walaupun kita di sini tombol volumenya sudah diblokir ya, tidak bisa. Terus ketika kita mati itu bunyi alarmnya ya. Jadi ketahuan ketika peserta mencoba keluar maka akan bunyi ya. Untuk keluarnya bagaimana? Ini tinggal pencet yang ini. Untuk kode keluar defaultnya nanti ada, yaitu 123456. Oke, ini untuk tampilan aplikasinya. Di sini ada petunjuk baterai, ini status online, ini ada jam ya. Dasar saja, yang penting kan anak tidak bisa mencoba untuk mencontek lah, intinya seperti itu ya. Kita keluar. Ini untuk keluar passwordnya 123456. Ini password defaultnya ya, nanti kita bisa rubah di web servernya. Nah, ini untuk saat keluarnya ya. Oke, ini untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba mengcustomize aplikasinya di web servernya ya. Nanti cukup meng-scan URL-nya saja di servernya. Oke, sekarang kita coba login untuk web servernya ya. Web server ini digunakan untuk customize ya, fitur lebih lanjut dari Candy Exam Browser yang tadi kita tampilkan ya. Untuk loginnya seperti ini, lalu enter. Oke, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Di menu dashboard ya ada nama aplikasi,
untuk penggunaan Bluetooth sama penggunaan headset dan password keluar. Lalu ada menu QR generator ya. Jadi QR generator ini fungsinya untuk menghubungkan ya antara Candy Exam dengan web servernya ya, agar bisa di customize. Jadi ini tampilan awalnya sebelum terhubung dengan server ya. Jadi nanti di sini cukup masukkan scan URL servernya ya, agar bisa terhubung dengan web server ini, agar nanti aplikasi ini bisa di customize ya, sesuai fitur yang berada di server. Kayak di QR generator ini bisa digunakan nanti ketika kita akan menghubungkan Candy Exam ini dengan web server ini. Contohnya di sini, jadi kalau misalnya kita klik, ini bisa kita tempel ya, misalnya ya di ruang-ruang kelas, jadi seperti ini. Jadi nanti aplikasi Candy Exam-nya kita bisa konekkan. Lalu ada menu Exambro. Di Exambro ini ada generalnya, ada pengaturan generalnya ya. Ada seperti bisa merubah nama aplikasi, nama sekolah, bisa merubah kecerahan layar. Ya, jadi kecerahan layar ini bisa kita rubah saat ujian ya. Jadi kita memaksa agar HP pesertanya bisa cerah ya. Kita paksa misalnya 89 atau 90%. Lalu kita bisa memaksa volume aplikasi itu ketika keluar aplikasi maka akan memutar alarm ya, atau notifikasi agar dipaksa volumenya naik sebesar segini, kita atur. Lalu di sini ada tampilkan menu, URL, scan, ada blokir Bluetooth, blokir headset, password keluar. Lalu ada kita bisa rubah untuk suaranya, suara notifikasi dan suara saat keluarnya. Lalu bisa merubah banner ujian. Jadi aplikasi yang ini nih kita bisa rubah, dan logo aplikasi. Oke, kita coba ke QR generator dulu ya. Kita akan menghubungkan aplikasi Candy Exam ini dengan servernya ya. Saat pengaturan awal masih belum terhubung, kita coba scan, lalu izinkan, kita coba scan, dan bisa kita lihat untuk pengaturannya sudah sama dengan pengaturan yang berada di servernya ya. Oke, kita coba ya untuk general settingnya. Kita lihat fitur-fiturnya. Oke, untuk general settingnya di sini ada blokir Bluetooth ya dengan headset. Maka kalau kita nonaktifkan pemblokirannya, kita refresh lagi, maka diblokir untuk Bluetoothnya tidak ya. Jadi kita bisa memakai Bluetooth. Kalau kita matikan, kita adakan blokir lagi Bluetoothnya, bisa kita lihat ya hilang ya untuk Bluetoothnya. Lalu ada pengaturan nama ya, ini bisa kita rubah namanya. Misalnya namanya Candy Exam Browser. Kita simpan, kita refresh, sudah berubah ya untuk namanya dan sebagainya. Di sini sudah ada untuk password keluarnya, untuk logo dan sebagainya, tinggal dirubah saja ya.
Lalu di sini ada menu di sini ya, ada menu tambahan ya yang suka-suka lah, adanya di sini di menu link aplikasi ya. Nah, di sini untuk menu tambahannya ya, di sini ada 3. Di sini cuma ada 2. Kenapa? Karena ada yang waktunya sudah habis nih. Yang nggak ada itu bisa kita lihat ujian 3 ya. Di sini ada ujian 3, tidak ada, maka bisa kita tambahkan untuk ujian 3. Kenapa tidak ada? Karena dibukanya tanggal 26 ya, sedangkan sekarang tanggal 24. Bisa kita edit di sini. Untuk tanggal dibukanya kita setting di tanggal 24. Kita simpan, ketika kita refresh maka muncul ya. Jadi yang di atas ini ya kita bisa isi untuk link-link ujiannya. Misalnya di sini sudah ada contohnya untuk ujian matematika ya, matematika linknya apa ya. Lalu token, di sini ada fitur buat token ya. Kalau misalnya nanti tidak bisa pakai token. Token itu di sini ya, misalnya kita klik nih yang bahasa Indonesia ada tokennya, maka muncul ini nggak bisa ya karena ada WhatsApp ya. Kita simpan terlebih dahulu ya. Kita coba untuk blokir dulu ya WhatsApp, kita matikan dulu. Misalnya ini harus WhatsApp di sini. Kenapa? Karena saya blokir ya. Kita hilangkan dulu. Jadi kalau aplikasinya nggak bisa jalan ya, kalau masih ada yang diblokir sama tadi yang penggunaan headset dan Bluetooth. Oke, misalnya WhatsApp sudah kita tidak diblokir ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu link ujian. Oke, di sini untuk ini bisa kita lihat. Jadi wajib memasukkan token ketika ingin memulai ujiannya ya. Jadi ini aplikasinya sangat bisa digunakan terutama untuk Google Form ya. Jadi anak itu harus ketika mau ngelink membuka ujian Google Form misalnya ya, atau enggak ujian aplikasi yang lain, wajib harus memasukkan tokennya terlebih dahulu. Oke, ini bisa statusnya bisa kita hilangkan kalau misalnya tidak ada statusnya dan semacamnya ya, ada. Oke, misalnya ini aja ya contohnya ya. Sinyal tokennya 1 2 3 4, kita simpan untuk yang bahasa Indonesia. Kita coba untuk bahasa Indonesia, kita masukkan tokennya 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Untuk exam browsernya di sini ada petunjuk baterai, ini ada statusnya online atau enggak. Di sini ada refresh buat merefresh, di sini untuk keluar, jadi tidak bisa keluar ya. Jadi kalau mau keluar itu wajib memasukkan ini passwordnya ya, password keluar tadi. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, berhasil keluar dan kembali lagi ke menu awal. Oke, ini untuk tampilan aplikasinya ya. Terus tadi untuk blokir adanya di sini ya, untuk blokir ya. Kita coba lihat untuk blokir. Kita tinggal tambahkan saja aplikasi yang ingin atau tidak aplikasinya tidak bisa jalan. Kalau misalnya ada aplikasi ini, kita wajib harus tahu dulu package installernya ya. Untuk WhatsApp di sini misalnya com.whatsapp, untuk WhatsApp bisnis com ini dan sebagainya.
Ini taunya dari mana? Kita bisa install aplikasi Package Manager ya, nanti akan muncul paket-paket nama aplikasinya, tinggal kita masukkan saja nama aplikasinya, package-nya, dan statusnya diblokir atau tidak. Jadi seperti itu untuk aplikasi yang diblokirnya. Oke. Jadi sekali lagi ini bisa banyak ya, jadi menunya suka-suka. Yang untuk link ujiannya bisa ditambahkan, jika banyak tinggal ditambahkan saja, maka nanti akan slide ya ke samping ya. Misalnya saya mau nambahkan lagi ujiannya fisika, misalnya linknya apa nih, terus ikonnya, tokennya mau apa, terus tanggal ujiannya sampai tanggal ditutupnya ya, atau tanggal ditampilkannya, statusnya, urutannya urutan keempat. Kita simpan. Ketika kita refresh ya, muncul lagi, kita bisa tambahkan lagi, misalnya sudah linknya, tokennya, misal kalau mau pakai token, tanggal dibukanya, atau tanggal ditutupnya bisa dikosongkan ya, misalnya tidak ada batasan untuk ditutupnya. Lalu urutan, misalnya urutan kelima, kita simpan, kita refresh lagi, maka akan muncul, tinggal kita slide aja. Nah, jadi bisa sampai banyak ya untuk link ujiannya. Nah, terus yang lainnya masih sama saja seperti aplikasi pada umumnya ya. Fitur-fiturnya banyak ya. Tadi sudah kita lihat bahwa aplikasi ini bisa dual mode ya, bisa nggak perlu pakai server. Berarti cukup masukkan scan URL, masukkan di sini nih, yang di general settingnya bisa kita di sini tampilkan menu URL-nya. Kita simpan. Ya, ini bisa dual mode ya. Jadi yang untuk default itu masukkan URL-nya. Kalau tidak terhubung ke server sudah ada, tinggal masukkan manual seperti ini. Ya, masih sama saja seperti aplikasi yang lain. Jadi aplikasi ini mudah-mudahan bisa mengurangi ya peserta ujian untuk membuka aplikasi lain, atau istilahnya itu nyontek ya. Semoga aplikasi ini bermanfaat. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi web di cbtcandy.com ya. Oke, sekian dari saya.